Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Video kali ini aku nggak buat video masak-masak, makan-makan yang biasanya aku makan pakai sambal terasi ataupun sambal apapun itu, pakai lalap dan lain sebagainya. Tapi video kali ini aku mau berbagi ke teman-teman, berbagi kebahagiaan aku, sharing pengalaman aku. Bukan bermaksud pamer, tapi niat aku cuma mau berbagi ke teman-teman semuanya. Aku nggak tahu harus mulai dari mana ceritanya ini. Alhamdulillahirobbilalamin teman-teman, tanggal 7 Juli 2020 aku dinyatakan ataupun diterima ataupun lulus seleksi sebagai dosen tetap di salah satu universitas swasta di Indonesia. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, setiap aku ingat nama aku ada di pengumuman itu, setiap aku ingat ternyata aku lulus dan diterima sebagai dosen tetap, gak tahu kenapa aku pengen nangis gitu loh. Karena dari aku lulus, aku tuh udah coba buat masukin banyak banget lamaran yang memang membutuhkan, universitas itu memang membutuhkan dosen. Tapi karena kita kan dihadapin dengan cobaan yang sama ya teman-teman, corona. Nah, aku sempet down karena ya udahlah, mungkin aku daftar nggak tahu kapan aku bakal diujinya, nggak tahu kapan aku bakal dihubunginya, aku nggak tahu. Tapi aku nggak berhenti berdoa sama Allah, semoga aku cepat dapat pekerjaan, dimana pekerjaan sebagai tenaga pendidik itu memang cita-cita aku, pengen jadi seorang dosen. Dan alhamdulillah ada satu kampus yang memang melakukan rekrutmennya itu secara online. Waktu itu bulan 4, dan itu benar-benar menurut aku tuh waktunya singkat banget. Di bulan 4 itu aku masukin berkas. Nah, di kampus teman-teman, setiap kampus tuh beda-beda cara menseleksinya dan beda-beda juga tipe tesnya. Di sini aku cuma menceritakan pengalaman aku aja ya. Nah, di kampus yang ini, yang menerima aku ini, itu bulan 4 pendaftaran ataupun pembukaan lowongan. Kemudian itu ada 4 tahap. Pertama itu seleksi administrasi, kedua tes tertulis, ketiga itu adalah micro teaching, keempat itu adalah final interview. Nah, setelah aku masukin berkas di akhir April, itu pengumuman untuk seleksi administrasinya itu di bulan 5. Kemudian aku ikut tes tertulis secara online karena masih corona, semuanya serba online. Tes tertulis. Nah, di dalam tes tertulis ini itu ada tipe soal seperti psikotes, itu ada logika, numerik, hitung-hitungan, antonim, sinonim, terus psikotes seperti biasanya itulah teman-teman. Terus kemudian ada bahasa Indonesianya, ada matematikanya, terus ada juga tes bidang, maksudnya tes bidang, maksudnya kalau misalnya tes bidang tuh kayak hukum, misalnya apa, bisnis apa, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada, setelah aku dinyatakan lulus tes tertulis, itu kemudian aku ada tes namanya micro teaching. Nah, micro teaching ini kayak tes mengajar, dimana kita itu berperan sebagai dosen, terus kita mempresentasikan materi kita tuh di depan para juri seperti dekan, kaprodi dan jajarannya. Nah, tapi jujur waktu aku micro teaching, aku nggak bisa memperlakukan mereka sebagai mahasiswa aku, karena tetap aja di mindset di otak aku tuh mereka itu adalah dekan, pejabat-pejabat kampus lah. Jadi aku nggak bisa mempraktekkan diri aku sebagai seorang dosen. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah final interview. Nah, di final interview ini itu aku diinterview sama rektor, dekan dan jajarannya. Nanti aku akan coba buat video waktu micro teaching itu seperti apa, final interview itu seperti apa aja sih pertanyaan yang mereka tanyakan ke aku waktu itu. Soalnya kalau aku kasih tahu maksudnya aku jadi satu dalam video ini tuh terlalu panjang. Nah, di sini video ini khusus aku cuman mau berbagi kebahagiaan sama teman-teman. Ternyata aku juga nggak tahu, setiap aku ingat nama aku itu ada di pengumuman itu aku pasti kayak sedih gitu teman-teman. Sedih bukan berarti aku tuh sedih kenapa aku diterima, enggak, tapi Allah itu baik banget sama aku. Di pandemi ini aku tuh dikasih rezeki yang besar banget sama Allah sebagai dosen, dan itu tetap gitu. Dan aku bersyukur banget teman-teman. Banyak banget kan orang yang kehilangan pekerjaan karena wabah ini, tapi aku masih dikasih kesempatan sama Allah untuk dapetin pekerjaan. Saran aku buat teman-teman, belajar dari pengalaman aku,
bukan berarti aku mau mengajari atau menggurui, tapi kalau misalnya teman-teman nanya aku pernah down atau enggak, ya aku pernah down karena aku lulus itu di bulan Desember teman-teman. Terus di bulan Desember kemudian aku tuh coba buat masukin lowongan dosen itu berapa bulan, dan aku coba kontak mereka satu persatu, mereka bilang ini masih corona, kemungkinan kita batalkan untuk rekrutmennya atau prosesnya. Di situ aku udah sempat ya Allah, udah nggak tahu lagi. Akhirnya alhamdulillahirobbilalamin satu kampus itu melakukan rekrutmennya secara online. Buat aku, saran aku ke teman-teman, jangan pernah menyerah. Coba jangan pernah sia-siakan lowongan. Maksud aku lowongan itu bukan berarti setiap ada lowongan kalian harus masukin semua berkas kalian. Saran aku itu jangan lakukan itu, tapi coba googling dulu kampusnya. Kalau memang teman-teman mau jadi tenaga pendidik ya teman-teman, kalian googling dulu kampusnya, terus kalian diskusiin dengan keluarga kalian. Misalnya kalian ada di daerah Jawa sedangkan kampus yang buka itu ada di Kalimantan ataupun di Sulawesi, kalian coba diskusi sama orang tua kalian. Jangan apa ya, semena-mena gitu. Misalnya ada lowongan kalian coba masukin semua, jangan, tapi googling dulu kampusnya seperti apa, ada nggak sih kampusnya seperti apa, kayak gitu kan. Baru kalian diskusi sama orang tua. Setelah kalian itu masukin berkas, berdoalah semampu kalian, sebanyak-banyak kalian. Kalau misalnya aku boleh cerita teman-teman, aku itu sampai maksa Allah loh. Aku memaksa Allah. Ya Allah, aku bilang, jadiin kampus ini rezeki aku. Aku benar-benar maksa di setiap sholat malam aku. Dan aku percaya ternyata memang ketika kita melakukan sholat tahajud, sholat sunnah-sunnah lainnya, insya Allah itu akan berikan kita yang terbaik. Bukan aku mau ngajarin, tapi ini terjadi sama aku kalau ingat itu pengen nangis. Jangan pernah menyerah, karena setiap orang itu punya cobaannya masing-masing, punya kesempatannya masing-masing. Allah akan kasih sesuatu itu di waktu yang tepat untuk kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih buat orang tua aku, buat teman-teman aku yang udah ngedukung aku. Terima kasih sekali lagi. Aku di sini bukan mau pamer ataupun menggurui, tapi aku pengen berbagi kebahagiaan ke teman-teman. Alhamdulillahirobbilalamin, akhirnya aku bisa mendapatkan pekerjaan, dimana pekerjaan itu memang yang aku inginkan dari dulu. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.